Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika kalian pemula dalam menggambar, pengen belajar gambar yang benar, lalu kalian pengen banyak tahu hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi seputar menggambar. Hari ini, untuk challenge kali ini, saya akan menggambar dinosaurus sambil berbagi sebuah rahasia yang biasanya para pemula ini suka bertanya kepada saya. Bang, gimana sih gambar nggak pakai referensi? Nah, kalau kalian lihat gambar yang saya sedang buat ini, kalau misalnya kalian nggak tahu ini apa ya, ini saya lagi membuat dinosaurus. Cuma dinosaurusnya memang berbulu karena berdasarkan riset terbaru, dinosaurus yang sifatnya teropoda semacam ini adalah mirip ayam, jadi dia itu berbulu. Nah, kalau kalian lihat Jurassic Park itu sebenarnya dinosaurus itu nggak kayak gitu aslinya. Dinosaurus itu nggak terlalu menyeramkan sebenarnya bentuknya, tapi ya tetap serem sih, kan gede banget ya, makan daging dan besar banget. Jadi ini contoh saya membuat gambar di mana saya menggambar dinosaurus versi terbaru dari penelitian para ilmuwan. Kalau kalian perhatikan, di sini saya menggambar nggak pakai referensi sama sekali. Sama seperti challenge-challenge yang lain, saya selalu menggambar nggak pakai referensi. Kira-kira kenapa ya? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, wah, Kak Artupida jago banget nih, kayak dewa, gambar nggak usah pakai referensi gitu. Akibatnya membuat kalian jadi bingung nih, waduh gimana caranya mencapai level seperti itu gitu ya. Yang pasti, untuk menggambar seperti ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, untuk saya menggambar dinosaurus ini, saya punya pengalaman menggambar dinosaurus ini sejak saya kecil. Jadi dari kecil saya memang suka dinosaurus, walaupun saya tidak pernah belajar menggambar. Saya mulai belajar menggambar itu ketika lulus SMA ya. Nah, mulai lulus SMA, saya mulai belajar menggambar, dan kesukaan saya terhadap dinosaurus itu nggak pernah hilang, justru malah makin bertambah ya. Karena ada film-film tentang dinosaurus yang keren-keren banget. Di situ saya merasa bahwa wah, saya harus memvisualkan dinosaurus ini sesuai mau saya. Nah, kenapa saya bisa menggambar dinosaurus ini tanpa referensi? Seolah-olah saya bisa menggambarnya tanpa mencontoh ya. Saya menggambarnya dengan imajinasi, tiba-tiba gambarnya keluar dari kepala saya. Pada dasarnya menggambar itu, kalau misalnya kalian mau menggambar, kalian nggak akan pernah bisa menggambar apapun yang kalian nggak tahu. Jadi pada dasarnya, kalian ketika menggambar cuma akan bisa menggambar apa yang kalian tahu. Jadi kalau pertanyaan kalian, mungkin nggak sih kita menggambar sesuatu yang kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah dengar, kita nggak punya informasi tentang hal itu? Jawabannya ya nggak mungkin. Di sini berarti menggambar dengan imajinasi itu hanyalah mitos. Menggambar dengan imajinasi itu hanyalah cuma menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya. Titik itu apa? Titik itu adalah informasi. Informasi yang kita dapatkan lewat visual, lewat apa yang kita lihat, lewat pendengaran, lewat audio, sesuatu yang kita dengar, kita pernah dengar, dan juga pernah kita baca. Informasi itu akan memperkaya titik-titik kita. Semakin banyak titik yang kita punya, kita akan makin membuat sebuah garis, hubungan garis yang sangat banyak pula. Dan di situ seolah-olah gambar yang kita buat itu imajinatif dan nggak pernah bisa dibayangkan sama orang lain.
Di sini kalau kalian lihat, saya menggambar dinosaurus. Mengapa kok bisa tanpa gambar, tanpa referensi? Kok bisa saya gambar nggak usah pakai nyontoh? Saya gambar, udah gambar-gambar aja, nggak usah pakai ngeliat referensi. Bahkan saya menggambar seperti ini dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Saya menggambar ini cuma 15 menit, 2 gambar kepala dinosaurus ini, dan saya jarang menggambar lebih dari 2 jam. Dari challenge-challenge yang kalian tonton itu nggak lebih dari 2 jam. Rata-rata gambar saya di semua gambar yang saya buat di channel Artupida ini, rata-rata maksimum saya membuatnya maksimum 2 jam. Dan itu bukanlah sebuah kehebatan atau sebuah keren-kerenan atau sebuah hal yang untuk saya pamer atau bagaimana, tapi pada dasarnya kecepatan yang saya miliki ketika menggambar itu saya mengejarnya bukan untuk cepet-cepetan, tapi ya jadi gitu aja. Di sini berarti proses saya menggambar itu ya karena saya sering menggambar, otomatis kecepatan itu menambah sendiri. Jadi di sini kecepatan itu tidak akan pernah bisa muncul tanpa pengulangan. Semakin kalian sering mengulang, otomatis secara perlahan, kalian secara bertahap akan menjadi semakin cepat juga. Tapi ya untuk menjadi cepat, kalian butuh dorongan. Kayak misalnya, kenapa saya bisa menggambar cepat? Tapi bukan berarti saya tidak mengklaim diri saya sebagai penggambar tercepat ya, nggak kayak gitu. Saya menggambarnya standar aja seperti pada profesional pada umumnya, kecepatan saya normal-normal aja. Tapi apa yang membuat kita menjadi gambar lebih cepat dari sekarang? Jawabannya adalah pengulangan. Semakin kalian melakukan pengulangan, kalian akan semakin cepat. Tapi ada satu lagi, semakin kalian banyak melakukan pengulangan, ditambah dengan kalian ada dorongan untuk menjadi cepat. Ada dorongan untuk kalian itu menjadi lebih cepat lagi lewat deadline, lewat challenge-challenge seperti ini kan kalian harus dituntut untuk cepat ya. Otomatis ya kalian akan mendorong diri kalian ke batas maksimum. Akibatnya secara perlahan, seiring berjalannya waktu, seiring kalian membuat karya, kecepatan kalian itu akan bertambah. Kalian akan semakin menemukan bahwa semakin kalian mengulang sesuatu, semakin kalian mengetahui beberapa hal yang membuat kalian menjadi lebih cepat lagi. Jadi di sini saya ingin membagi rahasia saya atau rahasia ilustrator-ilustrator di luar sana. Mengapa mereka bisa menggambar cepat? Yang pertama adalah pengulangan. Pengulangan adalah akar dari segala kecepatan, ya. Nah, kedua adalah hafalan. Nah, ini pasti kalian baru paham nih, apalagi yang baru mulai gambar banget ya. Banyak yang menyangka bahwa, wah, dia kok bisa gambar ini sih, kok bisa gambar Dragon Ball, oh kok bisa gambar Gundam, oh kok nggak bisa gambar dinosaurus. Gambar dinosaurusnya bagus lagi, cepet lagi, tanpa referensi gitu. Padahal, kalau kalian lihat ini bukanlah hebat atau bagaimana, saya menggambar apalan. Saya udah menggambar ini berkali-kali, ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali, hingga saya hafal. Jadi saya nggak usah lihat referensi, kayak kalian nulis huruf. Apakah kalian ketika nulis huruf A, B, C, D, sampai Z, kalian harus melihat referensi? Kan nggak. Ketika kalian sudah hafal, kalian akan dari hafal huruf, kalian jadi hafal kata. Dari hafal kata, kalian jadi hafal kalimat. Setelah kalian hafal kalimat, kalian mampu untuk membuat kalimat bagus, kalian jadi bisa membuat puisi. Nah, yang kalian lihat ini saya lagi membuat puisi. Saya udah hafal kata-katanya, saya udah hafal hurufnya,
saya udah hafal kalimatnya, saya tinggal menyusunnya menjadi sebuah puisi. Jadi membuat gambar itu sama seperti membuat puisi. Kalian harus hafal dulu standar-standarnya, dasar-dasarnya yang harus kalian hafalkan. Jadi di sini saran saya untuk kalian sebagai pemula adalah perbanyak menggambar. Dengan challenge ini harapan saya kalian jadi sering menggambar. Lalu kalau memang kalian suka terhadap sesuatu, coba kalian fokus terhadap sesuatu itu, ulang-ulang terus sampai kalian hafal. Nah, seiring berjalannya waktu, kalian coba menggambar yang lain, baru menggambar yang lain. Menggambar hal baru setiap saat itu nggak bagus juga sebenarnya, karena memang dorongan kita untuk selalu menggambar hal baru setiap saat memang tinggi ya, kita sebagai ilustrator ini. Karena memang kita dituntut untuk kreatif kan, dan kreatif itu banyak yang menyangka bahwa kreatif itu adalah tentang membuat hal baru setiap saat, padahal enggak juga. Kreatif itu tentang bagaimana kita membuat hal yang berguna dan menarik sebenarnya. Nah, kok bisa kreatif bagaimana? Ya caranya kita harus banyak-banyak menggali informasi, banyak-banyak mendapatkan informasi lewat repetisi berkarya. Kalian harus sering berkarya. Oke, itu dia video kali ini. Saya membagi rahasia tentang menggambar tanpa mencontek. Bagaimana kalian menggambar dengan menggunakan imajinasi. Semoga video ini berguna untuk kalian. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, tekan tombol subscribe, aktifkan tombol belnya, share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam menggambar. Salam Artu Buburit dan salam umat gambar. Dadah.